Nama saya Muhammad Afifuddin, saya berasal dari Bengkulu. Sekarang saya kuliah di International University of Africa di Khartoum, Sudan. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti lomba ceramah dengan berjudulkan Antara Al-Quran dengan Ilmu Pengetahuan Modern. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi azza wa jalla wa barakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq. Arsalahu liyutammima makarimal akhlaq. Sahibul khandaq wa yamshi fil aswaq wa jaa bi suratil alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rasa kasih sayangnya kepada kita semua, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan yang sayangnya tidak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan seluruh umat yang telah rela mengorbankan hartanya, nyawanya, keluarganya untuk menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang telah menumpaskan nyamuk-nyamuk kekafiran bukan dengan tiga roda, bukan dengan wan puspape, tetapi dengan hati, iman, dan takwa. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Albert Einstein, seorang ilmuwan terkenal di abad 20, mengatakan, "Religion without science is lame, and science without religion is blind." Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah pincang, dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa agama tidak hanya mendorong pada studi ilmiah, melainkan sebagai riset ilmiah yang tepat guna. Alasannya adalah karena agama merupakan satu-satunya yang menjadi jawaban yang tepat dan akurat. Secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat, untuk disampaikan kepada seluruh alam. Maka dari itu, Islam sebagai ajaran yang ilmiah memiliki panduan hidup, memiliki panduan, yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Badi'uz Zaman Said Nursi sebagai Renaissance of Islam mengatakan, Islam is the father of all the science, and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hadirin, melalui penjelasan ini, di kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Cetus Ketua Persatuan Ulama Dunia Dr. Yusuf Qaradawi. Alih-alih pertentangan, para saintis barat telah membuktikan bahwa ajaran Islam yang disampaikan melalui Al-Quran sejalan dengan apa yang ada di sains modern saat ini. Dan Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun silam, secara mengagumkan mengungkapkan sederet temuan ilmu modern, sebagaimana para saintis modern
membuktikan melalui penelitiannya bahwa apa yang ada di Al-Quran sesuai dengan janji Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan, fa khalaqna 'alaqatan mudghatan, fa khalaqnal mudghatan idhama, fa kasawnal idhama lahman, summa ansha'na khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah tersebut air mani yang disimpan di dalam rahim, yaitu tempat yang kokoh. Kemudian kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah tersebut kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging tersebut kami jadikan tulang belulang yang diselimuti oleh daging. Lalu kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Hadirin yang berbahagia, di dalam tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, dijelaskan bahwa manusia dibentuk dari air mani yang tersimpan berkembang di dalam rahim selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari bertukar rupa menjadi segumpal darah. Dan setelah menjadi segumpal darah berubah bentuk menjadi segumpal daging. Lalu membeku lagi menjadi tulang belulang dan dibungkus oleh daging lagi. Setelah genap pada usia kandungan 4 bulan, Allah tiupkan ruh ke dalam janin tersebut, lalu Allah jadikan ciptaannya yang sempurna, yaitu manusia. Hadirin yang berbahagia, seiring berkembangnya teknologi modern, secara mencengangkan Al-Quran telah terbukti akan kebenarannya. Sebagaimana Profesor Keith Elmore sebagai guru besar di Departemen Anatomi dan Biologi Sel mengatakan, saya tidak tahu apa-apa tentang agama, saya tidak tahu apa-apa tentang Islam, tetapi saya meyakini apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah hal benar, terutama mengenai tentang pembentukan manusia. Sebab mengapa? Karena Al-Quran mengungkapkan hal-hal yang belum diketahui setelah abad-abad setelahnya. Maka dari itu saya percaya bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Tuhannya. Maka hadirin, inti dari ceramah saya kali ini adalah, marilah kita mendalami Al-Quran, marilah kita mempelajari Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, agar kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan panduan hidup kita yang sesuai dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari akhir, di yaumil qiyamah, menjadi syafaat bagi pembacanya. Maka itu hadirin, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Saya akhiri ceramah saya kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. In wajadtum minni khata'an fahuwa min nafsi, wa in wajadtum minni shawaban fahuwa min Allah. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.